Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ngebahas topik tentang program linier. Ini episode yang ketiga. Di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang cara melukis atau menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sebuah program linier. Di episode kedua kita sudah bahas tentang menentukan model matematika dari DHP sebuah program linier. Nah, di episode ketiga ini bisa dibilang menjadi kunci atau ujung dari pembahasan program linier itu sendiri, yaitu tentang cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, biasanya fungsi objektif atau fungsi tujuan ini diberikan pada soalnya ya, sebagai sebuah fungsi yang baru. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita langsung aja kita masuk ke bahasan kita pada video kali ini. Sebelum kita mulai, perlu mungkin diingatkan lagi untuk menguasai lagi tentang cara menggambar dari himpunan penyelesaian, karena pada dasarnya menentukan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi objektif atau dari sebuah fungsi tujuan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambar dulu DHP dari program linier yang kita jumpai atau yang kita punya tersebut. Nah, nanti tergantung dari gambar DHP yang kita punya, apakah gambar kita berbentuk segitiga misalkan, atau kita punya bentuknya tuh segi 4, segi 5, atau segi yang lainnya, atau juga mungkin sebuah daerah terbuka yang tanpa batas misalkan. Misalkan kayak gini ya, daerah yang terbuka tanpa tutup. Nah, dari masing-masing gambar yang kita punya, kita harus menentukan titik pojok ya, atau titik sudut dari DHP yang kita punya tersebut. Kalau segitiga mungkin berarti kita punya 3 titik sudutnya. Kalau segi 4 kita bakal punya 3 titik sudutnya. Kalau segi 4 kita bakal punya 4 titik sudutnya atau titik pojoknya. Kalau daerah terbuka itu tergantung dari ada berapa titik sudut atau titik pojok yang dibentuk oleh daerah tersebut. Intinya adalah kita harus menentukan semua titik pojok itu alamatnya berapa, koma berapa, di sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Nah, kalau kita sudah punya semua alamat atau semua koordinat dari titik sudut atau titik pojok dari masing-masing DHP yang kita punya, setiap titik sudut itu atau titik pojok itu kita substitusikan ke fungsi objektif yang diberikan di soalnya. Nah, hasil yang paling besar atau hasil yang paling gede dari semua titik pojok yang kita substitusikan itu adalah nilai maksimum, sementara yang paling kecil itu adalah nilai minimum. Nah, teorinya itu aja, cukup sederhana. Pertama, gambar DHP-nya, kedua, tentukan semua titik sudutnya, ketiga, substitusi semua titik sudut yang kita punya tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin lebih nyata kita lihat teknis pengerjaannya di contoh soalnya ya. Contoh soalnya kita punya soalnya seperti ini. Tentukan nilai maksimum dari P sama dengan 2X tambah 3Y pada daerah yang dibatasi oleh 3X tambah Y besar dari sama dengan 9, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimum atau minimum dari fungsi objektifnya, yaitu ini, P sama dengan 2X tambah 3Y, yang menjadi fungsi objektif atau fungsi tujuannya, kita harus menggambar dulu DHP yang dibentuk oleh daerah yang dibatasi, ini syaratnya. Oke. Kita gambar dulu. Yang pertama ada 3X tambah Y lebih besar sama dengan 9. Seperti biasa, teknis menggambar DHP di episode pertama materi program linier ini. Kalau kalian lupa, linknya saya simpan di pojok kanan atas video ini.
Mungkin bisa dicek lagi kalau lupa cara menggambarnya. Nah, untuk teknis menggambarnya sendiri, pertama kita harus gambar dulu garis 3x tambah y sama dengan 9. Teknisnya kita menggambar dengan cara menentukan titik potong di sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, kalau x-nya 0, kita substitusi 3 kali 0 tambah y sama dengan 9, berarti kita peroleh y-nya 9. Sementara kalau y-nya yang 0, 3x sama dengan 9, berarti kita peroleh x-nya 3. Sehingga kita punya titik potong di sumbu y-nya dan di sumbu x-nya adalah 0,9 dan 3,0. Kita bisa hitung dulu semua garis yang disertakan di soalnya, atau ini kita hitung lalu kita gambar. Jadi kita gambar ini dulu ya. Kita gambar di bidang kartesiusnya, berarti kita substitusi di sumbu y-nya 9, kita perkirain aja 9. Lalu di sumbu x-nya 3. Kita perkirain 3. Nah, kita tarik garisnya. Kita bisa langsung gambar DHP-nya ya. Ini sesuai dengan patokan kita. Ini garisnya adalah garis turun. Garis turun itu di kanannya besar dari, di kirinya kurang dari. Sementara soal kita tandanya adalah besar dari, itu berarti daerahnya adalah yang di kanannya, maka kita arsir yang kirinya. Ini pakai cara bersih ya. Ini adalah cara bersih. Di cara bersih lebih mudah untuk melihat DHP-nya kalau kita menggambar sendiri. Jadi kita garis ya DHP-nya. Nah, itu daerah arsirannya. Yang diarsir artinya yang bukan DHP-nya karena kita menggunakan cara bersih. Daerahnya adalah yang di kanan garisnya. Nah, itu garis yang pertama. Garis yang kedua adalah garis 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Alurnya prosesnya sama. Kita gambar dulu garis 3x tambah 2y sama dengan 12. Prosesnya juga masih sama seperti garis sebelumnya. Kita cari titik potong di sumbu x dan sumbu y-nya. Kalau x-nya 0, berarti 2y sama dengan 12, y-nya kita peroleh hasilnya 6. Sementara kalau y-nya yang 0, itu artinya jadi 3x sama dengan 12, x-nya kita perolehnya 4. Nah, jadi titik potong di sumbu y adalah 0,6, dan di sumbu x-nya adalah 4,0. Kita sisipkan lagi ini di bidang kartesiusnya. Di sumbu y-nya 6, itu berarti dia di bawah 9. Kita kira-kirain aja posisinya. Di sumbu x-nya 4, artinya di kanannya 3. Kita perkirain aja posisinya. Lalu kita tarik garisnya. Nah, garis kita ini juga garisnya garis turun. Berarti untuk yang merah ini adalah tandanya kurang dari. Berarti yang jadi DHP-nya adalah yang di kiri garisnya. Nah, yang jadi DHP-nya di kiri garisnya berarti kita arsir yang kanan garisnya. Kita arsir dulu kanan garisnya ya. Nah, itu yang diarsir artinya yang bukan DHP-nya. Karena kita pakai cara bersih, jadi DHP-nya adalah yang di kiri garisnya. Nah, kemudian kita punya syarat berikutnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Ini artinya di kanan sumbu Y. Kanan sumbu Y. Kalau di kanan sumbu Y, di daerahnya yang ini, kita arsir sebaliknya, berarti kita arsir kirinya.
Lalu kemudian Y lebih besar sama dengan 0, ini artinya di atas sumbu X. Nah, jadi daerahnya yang di atas sumbu X. Karena kita pakai cara bersih, kita arsir yang di bawah sumbu X. Nah, sehingga kita peroleh yang menjadi DHP-nya adalah daerah yang bersih ini. Jadi bentuknya segitiga. Nah, kita cukup tandain aja itu yang menjadi DHP-nya. Nah, kita punya DHP-nya yang ini. Nah, DHP kita ini berbentuk segitiga, itu artinya ada 3 titik sudutnya. Nah, kita mulai aja dari yang jelas terlihat yang ada angkanya di titik sudutnya. Nah, ini contohnya yang biru. Di sumbu X posisinya di angka 3. Kalau kita namai itu sebagai titik A, berarti titik A itu adalah alamatnya 3,0. Kemudian di yang titik merah ini juga jadi titik sudutnya. Dan posisinya juga di sumbu X di angka 4. Kalau kita namai itu sebagai titik B, berarti posisi dari titik B itu adalah 4,0. Nah, lalu ada satu lagi titik sudutnya, yaitu perpotongan antara kedua garis yang biru dan garis yang merah. Kalau kita namai ini sebagai titik C, kita tidak tahu ini berapa koma berapa, maka kita harus eliminasi dulu garis yang biru dengan garis yang merah untuk mendapatkan alamat si titik C ini. Eliminasi seperti biasa, garis yang biru 3x tambah Y sama dengan 9, dengan garis yang merah 3x tambah 2Y sama dengan 12. Ini sama-sama 3x posisinya, ini bisa langsung kita hilangkan 3x-nya. Berarti kita bisa langsung kurangnya ke arah atas ya. Nah, 3x kurang 3x habis. 2Y dikurang Y jadi Y. Ini kita kurang. 2Y kurang Y jadi Y. 12 kurang 9 jadi 3. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Kita substitusi ke salah satu aja, saya substitusi ke yang atas, sehingga kita peroleh jadinya 3x tambah 3 sama dengan 9, pindahin 3-nya ke kanan, 3x sama dengan 6, jadi kita peroleh x-nya sama dengan 2. Nah, kita peroleh x-nya sama dengan 2, berarti si titik C ini alamatnya adalah x-nya 2, y-nya 3, jadi posisinya di 2,3. Nah, kalau kita sudah punya semua titik sudut ini, kita substitusi ke fungsi tujuan yang diberikan soalnya tadi, yaitu fungsi tujuannya adalah P sama dengan 2x tambah 3y. Kita substitusi masing-masing titik A, B, dan C. Kita mulai dari titik A. Kalau titik A, x-nya kita ganti 3, y-nya kita ganti 0, 2 kali 3, 6, tambah 0 sama dengan 6. Kemudian titik yang B yang 4,0 berarti di X-nya kita ganti 4, Y-nya kita ganti 0. 2 kali 4, 8, tambah 3 kali 0, 0. 8 tambah 0 hasilnya 8. Kemudian di titik C, X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 3, 2 kali 2, 4, tambah 3 kali 3, 9. Kalau dijumlahin hasilnya 13. Nah, karena pertanyaannya maksimum, maka yang kita pilih adalah yang hasilnya paling gede, yaitu di titik C. Maka yang jadi maksimumnya adalah 13. Nah, itu teknis dari atau prosedur dari menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi objektif. Kita coba satu contoh soal lagi. Nah, di contoh kedua, kita punya nilai minimum dari Z sama dengan X tambah Y pada daerah yang dibatasi 4X tambah Y besar dari sama dengan 12, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12, X kurang 2Y kurang dari sama dengan min 6, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini juga sama alurnya, kita gambar daerahnya ya. Kita mulai dari garis 4x tambah y sama dengan 12. Kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah 12.
Sementara kalau Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 3. Nah, kita punya berarti titiknya 0,12 dan 3,0. Lalu kita gambar di bidang kartesiusnya. Di sumbu Y-nya 12, di sumbu X-nya 3, lalu kita tarik garisnya. Lalu kita arsir sesuai daerahnya, tandanya besar dari, artinya daerahnya di kanan garisnya, kita arsir kirinya. Nah, itu daerahnya yang bersih, yang di kanan garis dari garis biru ini. Kemudian garis yang kedua yang kita gambar adalah 2X tambah Y sama dengan 12. Kita cari juga titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 12 juga. Sementara kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 6. Jadi kita punya titiknya itu 0,12 dan 6,0. Kita gambar lagi ke bidang kartesiusnya. 12 itu sudah ada, jadi kita tempelin aja. Di sumbu X-nya bernilai 6, nah lalu kita garis. Sekarang kita lihat tandanya adalah kurang dari, berarti daerahnya adalah daerah kiri. Kita arsir yang kanannya. Nah, itu untuk yang garis yang kedua. Lalu ada satu garis lagi, X kurang 2Y kurang dari sama dengan min 6. Kita gambar lagi garisnya, X kurang 2Y sama dengan min 6. Kalau X-nya 0, kita peroleh Y-nya adalah 3. Sementara kalau Y-nya yang 0, kita peroleh X-nya adalah min 6. Jadi kita peroleh titiknya adalah 0,3 dan min 6,0. Kita konversi lagi ke bidang kartesiusnya. Di sumbu Y-nya 3, di sumbu X-nya min 6, berarti di kiri. Kita tarik garisnya. Nah, ini garisnya garis naik. Tandanya kurang dari, itu artinya daerahnya yang di kiri garisnya, maka kita arsir kanannya. Nah, dari arsiran ini cukup jelas daerahnya adalah yang ini ya, yang segitiga ini, sehingga kita tandain ini sebagai DHP-nya. Nah, jadi kita punya DHP-nya, bentuknya segitiga lagi, dan artinya ada 3 titik lagi, ada 3 titik sudutnya lagi nih. Nah, kita tandain yang ada angkanya dulu nih. Yang di 12. Kita namain itu titik A. Alamatnya di 0,12 karena berada di sumbu Y. Lalu ada 2 titik yang tidak diketahui. Nah, kita mulai dari ini, titik yang pertama, yang perpotongan antara garis yang biru dan yang ungu. Kita namain itu sebagai titik B. Karena itu adalah titik potong, maka si titik B ini adalah haruslah hasil eliminasi dari garis yang biru, 4X tambah Y sama dengan 12, dengan garis yang ungu, X kurang 2Y sama dengan min 6. Nah, ceritanya kalian pasti bisa eliminasi. Nah, boleh silakan di pause video ini, lalu kalian ngotret sendiri ya eliminasinya. Nah, kalau udah, kita peroleh si titik B itu adalah 2,4. Nah, kemudian titik yang terakhir itu perpotongan antara garis yang merah dan garis yang ungu. Kita namain aja itu sebagai titik C.
karena ini juga titik potong, berarti titik C juga harus kita eliminasi antara garis yang merah dengan garis yang ungu. Jadi 2x tambah y sama dengan 12, dengan x kurang 2y sama dengan min 6. Nah, ceritanya kalian pause lagi videonya, lalu eliminasi lagi, lakukan proses eliminasi lagi. Kalau sudah, kita punya titik C itu ternyata bentuknya adalah pecahan 18 per 5, 24 per 5. Nah, masing-masing titik ini, kita substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan X tambah Y. Nah, titik A, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 12. Titik B, ya ini hasilnya 0 tambah 12 adalah 12. Titik B, X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 4, 2 tambah 4 hasilnya 6. Sementara titik C, X-nya kita ganti 18 per 5, Y-nya kita ganti 24 per 5. Kita jumlahin hasilnya 42 per 5. Kalau kita sederhanain ini adalah 8, ya. 8,4. Nah, dari ketiga hasilnya ini, kita lihat yang paling kecil karena dia ditanyanya adalah minimum, maka yang paling kecilnya nilainya adalah 6. Ini hasil minimumnya. Nah, itu prosedur dari menentukan nilai maksimum minimum suatu fungsi objektif. Alurnya masih sama ya, alurnya pasti kita gambar dulu DHP-nya, lalu kita tentukan titik sudut atau titik pojok dari DHP yang kita punya, kemudian kita substitusi ke fungsi tujuan atau fungsi objektif yang diberikan di soalnya. Nah, kalau di episode pertama menggambar DHP kalian tidak ada masalah, maka dipastikan untuk menentukan maksimum minimum ini kalian juga tidak akan menemukan kesulitan. Nah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di materi kita kali ini tentang menentukan maksimum dan minimum suatu fungsi objektif. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu banyak teman-teman kalian yang membutuhkan materi pembelajaran matematika, khususnya program linier di masa PJJ seperti sekarang ini. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.